Pernahkah kita membayangkan ada satu sosok yang selalu ada di balik setiap langkah kita? Dialah orang yang dulu menahan sakit luar biasa hanya untuk menghadirkan kita ke dunia. Dialah yang rela begadang meski tubuhnya gemetar kelelahan hanya demi memastikan kita tidur dengan nyenyak. Dialah yang mungkin tak pernah mengeluh walau keringatnya bercucuran, walau air matanya jatuh diam-diam di tengah malam. Itulah ibu. Sejak dalam kandungan, perjuangannya sudah dimulai. Bayangkan, 9 bulan lamanya, ia membawa kita kemanapun ia pergi. Rasa mual, pusing, sakit pinggang, bahkan ancaman nyawa semua, ia tanggung dalam diam. Saat melahirkan, antara hidup dan mati, ia pertaruhkan dirinya agar kita bisa bernafas di dunia ini. Dan setelah itu, ternyata bukan selesai. Justru perjuangan baru dimulai. Menyusui dengan sabar, menenangkan tangisan tanpa henti, mendidik dengan kasih, hingga terkadang ia lupa menjaga dirinya sendiri. Namun anehnya, di balik semua rasa lelah itu, ibu jarang sekali menuntut balasan. Senyum kita sudah cukup baginya. Tawa kita jadi obat lelahnya. Sahabat semua, coba kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lalu bayangkan, apakah kita benar-benar menyadari betapa besar perjuangan seorang ibu? Apakah kita tahu bahwa setiap lelahnya, setiap sabarnya, setiap tetes air matanya bukan sekadar pengorbanan, tapi jalan yang sedang Allah siapkan untuknya menuju surganya? Hari ini, mari kita renungkan bersama bagaimana perjuangan seorang ibu yang penuh dengan lelah bisa berubah menjadi ladang surga. Dalam Islam, kedudukan seorang ibu bukan sekadar tinggi, tapi sangat agung. Bahkan bisa dikatakan, seluruh perjalanan seorang anak menuju ridha Allah sangat erat kaitannya dengan ridha seorang ibu. Allah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 15, "Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya. Dengan susah payah pula mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ayat ini menegaskan bahwa perjuangan seorang ibu dimulai sejak dalam kandungan, lalu berlanjut sampai menyusui, mendidik, dan merawat. Semua itu bukan perkara ringan, tapi penuh kesulitan dan pengorbanan. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah menekankan larangan durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Dan Rabb-Mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini sederhana, tapi dalam. Allah melarang sekadar berkata "ah" kepada orang tua. Itu artinya, sekecil apapun sikap kasar kepada ibu bisa jadi dosa besar di mata Allah. Rasulullah pun memperkuat pesan ini dengan banyak hadis. Salah satunya yang sangat terkenal ketika seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Barulah yang keempat, Rasulullah berkata, "Ayahmu." Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa Islam mengangkat kedudukan ibu 3 kali lebih utama daripada ayah dalam hal bakti. Bukan berarti ayah tidak penting, tapi karena perjuangan ibu dari mengandung, melahirkan, hingga merawat adalah pengorbanan yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Lebih dalam lagi, Rasulullah
pernah bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. An-Nasai, Ahmad, dan Ibnu Majah. Maksudnya, jalan menuju surga sangat erat kaitannya dengan bagaimana seorang anak memperlakukan ibunya. Bila seorang anak berbakti, ia akan dimudahkan Allah menuju surga. Namun bila ia durhaka, maka sulit baginya untuk meraih ridha Allah. Para ulama juga menjelaskan bahwa ibadah seorang anak tidak akan sempurna tanpa bakti kepada ibunya. Bahkan, Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama setelah salat? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Jadi jelas, syariat Islam memuliakan ibu dengan cara yang sangat istimewa. Allah menempatkan bakti kepada ibu setelah perintah menyembahnya. Rasulullah menegaskan kedudukannya 3 kali lebih utama. Doa ibu bisa mengangkat derajat anak atau justru menjatuhkannya. Sahabat semua, ketika kita berbicara tentang keutamaan ibu, banyak sekali kisah nyata dalam sejarah Islam yang menunjukkan betapa besarnya hak seorang ibu. Kisah Alqamah, pemuda ahli ibadah yang terhalang syahadat. Dikisahkan, ada seorang pemuda bernama Alqamah di zaman Rasulullah. Ia dikenal sebagai ahli ibadah, rajin salat, berpuasa, bahkan banyak bersedekah. Namun, ketika ajal menjemputnya, lidahnya keluh, ia tak mampu mengucapkan La ilaha illallah. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Beliau bertanya, apakah ia masih punya orang tua? Dijawab, ya, ia masih punya ibu. Rasulullah pun mendatangi sang ibu dan bertanya, wahai ibunda Alqamah, apakah engkau ridho padanya? Sang ibu menjawab dengan hati yang masih tersakiti, aku marah padanya, wahai Rasulullah, karena ia lebih mengutamakan istrinya dariku. Rasulullah kemudian meminta sang ibu untuk memaafkan anaknya. Setelah ia memaafkan, barulah Alqamah dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Subhanallah. Dari kisah ini, kita belajar, ibadah sebanyak apapun bisa terhalang jika seorang ibu tidak ridha. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, doa ibu yang mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang doanya mustajab. Namun, sedikit yang tahu bahwa keberkahan itu muncul berkat doa ibunya. Dikisahkan, Sa'ad sangat berbakti kepada ibunya. Ia memperlakukannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Karena baktinya itu, Rasulullah bersabda, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad jika ia berdoa kepadamu. Sejak itu, doa Sa'ad tidak pernah tertolak. Ia dikenal sebagai sahabat yang doanya selalu mustajab, hingga ia menjadi panglima perang yang ditakuti musuh-musuh Islam. Ini menunjukkan betapa ridha dan doa ibu bisa mengangkat derajat seorang anak, bahkan di dunia. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang dijamin doanya mustajab. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Namun, beliau dikenal oleh langit karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Dikisahkan, Uwais hidup miskin dan sederhana. Namun, ia selalu merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Karena baktinya itu, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Uwais. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian berjumpa dengannya, mintalah doa kepadanya, karena doanya mustajab. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia pun diminta untuk memohon doa dari seorang tabi'in semata-mata karena baktinya kepada ibunya. Kisah seorang lelaki yang menggendong ibunya di Ka'bah. Suatu ketika, ada seorang lelaki yang sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya dengan penuh rasa hormat. Ia bertanya kepada Ibnu Umar,
radhiyallahu anhuma, "Wahai Ibnu Umar, menurutmu, apakah dengan cara ini aku sudah membalas jasa ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak, walaupun hanya satu kali rasa sakit ketika ibumu melahirkanmu." Jawaban ini menggambarkan betapa tak terbalaskan jasa seorang ibu. Bahkan jika seorang anak mencurahkan seluruh hidupnya untuk merawat sang ibu. Hikmah dari kisah-kisah ini, ridha ibu adalah kunci ridha Allah. Doa ibu bisa menjadi sumber keberkahan atau kebinasaan anak. Bakti kepada ibu bisa mengangkat derajat seseorang, bahkan menjadikan doanya mustajab. Sebesar apapun balasan kita, tak akan pernah sebanding dengan pengorbanan ibu. Dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan kisah-kisah nyata yang kita dengar tadi, ada begitu banyak hikmah yang bisa kita petik. Lelah ibu adalah ibadah yang bernilai pahala. Setiap tetes keringat, setiap rasa sakit ketika mengandung, setiap malam begadang karena anak, menangis, semua itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Bagi seorang ibu, kelelahan dunia bukanlah kerugian, melainkan ladang pahala. Allah hitung setiap sabar dan pengorbanannya sebagai amal kebaikan. Ridha ibu adalah jalan surga. Seorang anak bisa rajin sholat, berpuasa, bahkan berhaji berkali-kali. Tapi jika ia membuat ibunya sakit hati, semua itu bisa terhalang. Sebaliknya, anak yang tulus berbakti akan dimudahkan jalannya ke surga. Seperti sabda Nabi, ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hatar, Tirmidzi. Doa ibu adalah senjata dahsyat. Doa seorang ibu ibarat panah yang melesat tepat sasaran. Bila ia mendoakan kebaikan, maka anaknya akan dipermudah rezeki, ilmu, dan kehidupannya. Tapi bila seorang ibu sampai melaknat atau sakit hati, bisa jadi kesulitan demi kesulitan menimpa anaknya. Inilah mengapa kita harus selalu menjaga hati ibu, agar ia selalu ridha dan mendoakan yang terbaik. Bakti tidak akan pernah terbalaskan. Sebesar apapun pengorbanan seorang anak, tidak akan mampu membalas setara dengan perjuangan ibu. Menggendong ibu, menafkahinya, bahkan merawatnya. Seumur hidup, tidak bisa menyamai satu kali rasa sakit ketika melahirkan. Karena itu, jangan pernah merasa cukup dengan sedikit bakti. Berbaktilah tanpa batas. Bakti kepada ibu membawa keberkahan hidup, kehidupan yang tenang, rezeki yang berkah, doa yang mudah terkabul, bahkan keturunan yang baik. Semua bisa menjadi buah dari baktinya seorang anak kepada ibunya. Banyak ulama besar yang keberkahannya lahir dari doa ibunya yang tulus. Kesempatan berbakti tidak datang dua kali. Selama ibu masih hidup, maka itu adalah peluang emas untuk menanam pahala surga. Jangan tunggu menyesal ketika beliau sudah tiada. Karena ketika ibu sudah pergi, bakti yang tersisa hanyalah doa, sedekah, dan amal jariah atas namanya. Refleksi, hikmah-hikmah ini menegaskan satu hal. Ibu adalah jalan surga bagi anak-anaknya, dan lelahnya adalah ladang pahala bagi dirinya. Maka, seorang ibu seharusnya tidak merasa putus asa dalam perjuangan, dan seorang anak tidak boleh pernah menunda-nunda baktinya. Sahabat semua, mari kita duduk sejenak, pejamkan mata, dan renungkan. Jika hari ini ibu kita masih ada, sudahkah kita benar-benar membuatnya tersenyum? Sudahkah kita mengucapkan kata-kata lembut yang menyejukkan hatinya? Ataukah kita justru sering membuatnya kecewa dengan sikap kasar, ucapan tajam, atau bahkan dengan sekadar lupa menyapanya? Ibu mungkin tidak pernah menuntut banyak. Ia tidak meminta rumah mewah, tidak menuntut hadiah besar, tidak berharap balasan setimpal dengan apa yang telah ia berikan. Cukup kita hadir, cukup kita menghargai, cukup kita mendoakan. Itu saja sudah membuat hatinya berbunga-bunga. Namun, seringkali kita sibuk mengejar dunia, mengejar pekerjaan, mengejar cita-cita,
hingga lupa ada seorang ibu yang diam-diam menunggu kabar dari kita, menunggu pelukan kita, menunggu ucapan lembut dari kita. Bagi yang masih memiliki ibu, inilah saatnya untuk tidak menunda kebaikan. Teleponlah ia, datangilah ia, ciumlah tangannya, bahagiakan hatinya. Jangan tunggu hari esok, karena kita tidak pernah tahu apakah besok ia masih bersama kita. Dan bagi yang ibunya telah tiada, janganlah bersedih hati. Pintu bakti tidak tertutup. Doakan ia setiap sujud kita, bacakan Al-Quran, dan hadiahkan pahalanya. Bersedekahlah atas namanya, dan teruslah berbuat baik kepada kerabat dan sahabatnya, karena itu juga bagian dari berbakti kepadanya. Sahabat semua, dunia ini fana, amal kita terbatas, waktu kita singkat, tapi Allah telah memberi kita jalan surga yang begitu dekat, yakni berbakti kepada ibu. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena ridha ibu adalah ridha Allah, dan murka ibu adalah murka Allah. Maka, mari kita mulai hari ini dengan satu tekad, membahagiakan ibu kita dengan segenap cinta, menghormatinya dengan tutur kata terbaik, menjaganya dengan penuh kasih sayang, dan mendoakannya dengan doa-doa yang tulus, siang dan malam. Karena pada akhirnya, lelah ibu bukanlah lelah yang sia-sia. Itulah ladang pahala, ladang surga yang Allah persiapkan baginya. Dan bagi kita, sebagai anak, bakti kepada ibu bukan sekadar kewajiban, melainkan jalan menuju ridha Allah dan pintu menuju surga yang sesungguhnya.